Suami minta poligami dan aku tolak. Tapi mertua dan keluarganya justru mendukung suamiku. Kuceraikan dia dan kutarik semua aset kekayaanku. Kubuamah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Laila duduk di depan cermin rias, menyisir rambutnya perlahan sebelum ia menutupnya dengan kerudung berwarna krem. Pagi itu sunyi. Hanya suara ketikan keyboard dari ruang kerja dan burung-burung yang bersahutan di taman belakang yang mengisi suasana rumah megah 2 lantai mereka. Tangannya cekatan merapikan lipatan jilbab, lalu berdiri dan memandangi bayangannya sendiri. Tak ada yang berubah. Matanya tetap teduh, alisnya hitam alami, kulit wajahnya bersih tanpa banyak polesan. Tapi di balik ketenangan itu, ada begitu banyak luka yang telah dia sembunyikan dari dunia. Ia melangkah pelan ke dapur, membuka kulkas dan mengeluarkan 2 gelas jus jeruk yang sudah ia siapkan semalam. Ia tahu, Raffi suaminya tidak suka sarapan berat. Cukup segelas jus dan sepotong roti. Ditaruhnya 2 piring di atas meja makan, lalu ia duduk menunggu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:15. Biasanya Raffi sudah turun dari atas. Tak lama, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Laila menoleh dan melihat Raffi yang turun dengan wajah masih agak lesu. Pria itu tinggi, kulitnya bersih, rambutnya disisir rapi meski sedikit acak-acakan. Ia mengenakan kemeja putih yang masih setengah terlipat di lengan. Pandangan matanya bertemu dengan Laila, tapi tidak ada senyum. Hanya anggukan kecil. Lalu ia duduk. "Selamat pagi," ucap Laila sambil tersenyum kecil. "Pagi." Jawaban Raffi terdengar hambar. Laila mengusap bagian bawah gelas yang berembun, lalu mendorongnya ke depan Raffi. Masih segar. Jeruknya yang semalam. Raffi mengangguk. Ia mengambil gelas itu dan meminumnya tanpa banyak bicara. Laila memperhatikannya. Sudah 3 bulan ini suaminya berubah. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Laila bisa merasakannya. Sebagaimana perempuan manapun bisa merasakan perubahan detak yang datang dari orang yang mereka cintai. Dulu, Raffi adalah pria yang tak pernah lupa mengecup keningnya sebelum pergi bekerja. Dulu, pria itu sering mengajaknya makan malam meski hanya di warung pinggir jalan. Tapi kini, semua seperti rutinitas yang harus dijalani. Tanpa rasa. Tanpa percakapan panjang. "Mas, ada rapat jam berapa hari ini?" tanya Laila sambil memegang ujung kerudungnya. "Jam 10. Tapi aku harus ke rumah mama dulu sebentar," jawab Raffi tanpa menatapnya. Laila menunduk. "Oh." Suara itu kecil, hampir tak terdengar. Ia tahu, rumah mertua bukan sekadar tempat singgah. Sudah berbulan-bulan Raffi makin sering ke sana. Dan setiap kali pulang, sikapnya berubah. Lebih dingin. Lebih mudah marah. Tapi Laila memilih diam. Ia percaya pada suaminya. Atau setidaknya, ia sedang berusaha terus percaya. Setelah sarapan, Laila menyiapkan tas kerja dan masuk ke dalam mobil. Sopirnya sudah menunggu. Seperti biasa, ia akan ke butik. Tempat yang ia bangun sendiri sejak ia masih kuliah. Dulu hanya bermodalkan 2 mesin jahit warisan neneknya dan 1 ruangan kosong di rumah orang tuanya. Kini, butik itu punya 3 cabang dan puluhan karyawan. Di dalam mobil, Laila membuka ponselnya. Ada beberapa pesan dari tim marketing dan juga Reno, adik laki-lakinya. "Reno, Kak, kita ketemu sore ya. Aku ada yang mau dibahas soal properti yang di Bandung." Laila, "Oke. Jam 4 ya." Ia menyimpan ponselnya dan memandang keluar jendela. Jalanan ibu kota pagi itu padat. Tapi pikirannya lebih padat dari apapun. Ia mencoba mengingat kembali bagaimana ia dan Raffi bisa sampai di titik ini. Mereka bertemu di acara pengajian, dikenalkan oleh teman kuliah. Raffi saat itu masih bekerja sebagai staf di sebuah kantor notaris. Gajinya pas-pasan, tapi sikapnya tulus dan lembut. Laila jatuh hati karena ketenangannya. Raffi tak pernah banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ketika mereka menikah, Laila tak mempermasalahkan bahwa ia yang lebih mapan secara ekonomi. Ia justru membantu membuka usaha kecil untuk Raffi, mendanai, mendesain tempat, bahkan menyiapkan tim manajemen. Ia ingin Raffi tumbuh.
Ia ingin Raffi merasa menjadi kepala rumah tangga, bukan hanya dari ucapan tapi juga dalam peran. Tapi kenyataannya, semua berubah. Bukan karena uang, tapi karena rasa percaya yang mulai pudar. Dan itu bukan datang dari Laila, tapi dari Raffi dan orang-orang di belakangnya. Saat ia sampai di butik, para staf menyambutnya dengan hangat. "Assalamualaikum, Bu Laila," sapa salah satu karyawan. "Waalaikumsalam. Selamat pagi semua," jawab Laila sambil tersenyum. Ia masuk ruangannya dan duduk di balik meja kerjanya. Meja kayu jati dengan permukaan mengkilap, dikelilingi oleh katalog busana dan rak buku desain. Di depannya, ada foto pernikahannya bersama Raffi. Foto itu sudah beberapa kali ingin ia singkirkan, tapi entah kenapa selalu kembali berdiri di sana. Seorang staf masuk, membawa laporan penjualan dan perkembangan koleksi baru. Laila menerima dan mempelajarinya dengan seksama. Ia selalu detail soal pekerjaan. Meski suasana hati tak menentu, ia tak pernah membiarkan hal itu memengaruhi performanya sebagai pemilik usaha. "Semua bahan sudah dikirim ke workshop Bandung, Bu," lapor si staf. "Baik. Untuk koleksi syari minggu depan, tolong pastikan keychain-nya lebih ketat ya. Aku nggak mau ada kain yang terlalu panas atau terlalu menerawang." "Siap, Bu." Setelah staf itu pergi, Laila memejamkan mata sejenak. Lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah pikiran. Ia membuka pesan masuk di ponsel dan melihat ada pesan dari Bu Murni, ibunya Raffi. "Bu Murni. Laila, sore ini bisa ke rumah? Kita ada hal penting yang mau dibicarakan. Ajak Raffi sekalian ya." Laila menatap layar itu cukup lama sebelum membalas. "Laila, Raffi bilang mau ke rumah ibu pagi ini. Saya kerja dulu, Bu. Kalau sempat sore, saya ke sana." Ia tahu apa yang akan dibahas. Sudah 2 kali Ibu Murni menyinggung soal, perempuan yang baik itu tidak egois jika suami ingin poligami. Laila sudah pernah menolak dengan sopan. Tapi sepertinya itu tak cukup. Setelah pekerjaan selesai, Laila pergi ke kafe untuk bertemu Reno. Adiknya itu selalu menjadi orang yang paling tahu isi hatinya. Saat Laila datang, Reno sudah duduk dengan laptop terbuka. "Kak Laila," sapa Reno sambil tersenyum lebar. "Maaf telat." Laila menarik kursi dan duduk. "Gak apa-apa. Gimana butik? Lancar?" tanya Reno. "Lancar. Tapi aku capek." Reno menutup laptopnya. "Capek karena butik? Atau karena Raffi?" Laila menatap adiknya itu. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Kamu tahu jawabannya." Reno mengangguk pelan. "Kamu nggak harus tahan terus-terusan, Kak. Aku masih berusaha percaya dia akan berubah." Reno menatap kakaknya lama. "Tapi bagaimana kalau ternyata dia sedang dipengaruhi untuk berubah, bukan karena dia mau berubah sendiri?" Laila diam. Ia tahu maksud Reno. Malamnya, Laila pulang dan mendapati rumah dalam keadaan gelap. Raffi belum pulang. Sudah jam 9. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan lampu, dan membuka televisi tanpa benar-benar menontonnya. Sekitar pukul 10:20, barulah terdengar suara mobil masuk ke garasi. Raffi masuk dengan langkah cepat. Wajahnya lelah, dan ia langsung berjalan ke dapur. "Kamu dari mana?" tanya Laila dari ruang tamu. "Dari rumah Mama." "Lupa bilang." "Lupa bilang? Atau memang gak niat bilang?" Raffi menoleh. "Aku capek. Laila, jangan mulai malam ini." Laila berdiri. "Aku gak akan mulai. Tapi kamu harus tahu, aku bukan boneka yang hanya bisa diam dan senyum di rumah ini." Raffi mendengus pelan, lalu masuk ke kamar. Laila mengikutinya. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" "Aku capek. Tapi aku gak bisa tidur dengan pikiran yang terus menggangguku." Raffi menoleh. "Apa yang mau kamu bahas?" "Mas berubah. Dan aku tahu kamu tahu itu. Orang berubah. Situasi berubah. Kalau memang ada yang mengganggu pikiranmu, katakan. Aku istrimu, bukan orang asing." Raffi menatap Laila cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Kamu gak akan sanggup dengar, Laila." Laila menahan napas. "Aku lebih gak sanggup kalau harus pura-pura gak tahu." Raffi menghela napas, lalu duduk di pinggir ranjang.
Aku sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi. Ucapan itu seperti petir. Dingin. Menyesakkan. Membakar sekaligus membekukan hati Laila dalam satu waktu. Apa? Suaranya gemetar. Aku hanya ingin menjalani syariat. Dan mama juga bilang, kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu banyak urus pekerjaan. Sampai lupa jadi istri. Laila menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis di depan Raffi. Tidak malam ini. Tidak saat ini. Jadi, karena aku bekerja membantu kamu, karena aku membangun bisnis kita, karena aku menopang rumah ini, aku dianggap lupa jadi istri. Suaranya rendah tapi tajam. Ini bukan soal kamu salah. Tapi ada ruang yang kosong yang tidak kamu isi. Laila menatap suaminya. Pria yang dulu ia pilih karena kesederhanaan dan kejujurannya. Pria yang kini berdiri di hadapannya dan meminta untuk membagi hatinya. Dan malam itu, dunia Laila mulai retak. Bukan karena ia tidak cukup, tapi karena ada yang tidak pernah puas. Pagi itu matahari sudah tinggi saat Laila membuka matanya. Suara air dari kamar mandi terdengar samar, pertanda Raffi sedang bersiap-siap pergi. Ia masih berbaring memandangi langit-langit kamar yang dihiasi ornamen lampu gantung berwarna emas muda. Sepi. Tak ada kecupan selamat pagi. Tak ada tanya apakah ia tidur nyenyak. Semua seperti rutinitas kosong yang terus berjalan tanpa isi. Ia duduk perlahan, menyandarkan punggung di kepala ranjang. Pikirannya masih dipenuhi pernyataan suaminya semalam. Aku sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau diam. Saat Raffi keluar dari kamar mandi dengan kemeja biru langit dan rambut masih setengah basah, ia hanya melirik Laila sekilas. Tidak ada kata. Tidak ada sapaan. Lalu ia mengambil jam tangan di atas meja, menyemprotkan parfum, dan berjalan ke arah pintu. Mas, panggil Laila pelan. Raffi berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau benar Mas ingin menikah lagi, kenapa Mas gak pernah bahas dulu? Kenapa harus diam-diam? Lalu tiba-tiba bilang begitu? Suaranya bergetar, tapi ia tahan agar tetap tenang. Raffi akhirnya menoleh. Wajahnya datar. Karena kamu pasti akan menolak. Dan kalau aku terus menunggu kamu menyetujui sesuatu yang kamu benci, aku gak akan pernah bisa melangkah. Dan Mas pikir ini adil untukku? Poligami itu bukan soal adil menurutmu. Ini syariat. Laila tersenyum getir. Dan dalam syariat itu juga ada keadilan untuk istri pertama. Mas, ada musyawarah. Bukan paksaan sepihak. Raffi tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah dan meninggalkan kamar. Bunyi pintu dibuka lalu ditutup terdengar seperti penegasan bahwa hari itu tak akan dimulai dengan baik. Laila bangkit, berjalan ke meja rias, lalu duduk. Ia menatap bayangannya sendiri. Mata itu tampak lelah, tapi tetap kuat. Tangannya meraih sisir, menyisir rambutnya yang panjang sebelum ia kembali mengenakan jilbab kesayangannya. Warna beige yang lembut. Warna yang dulu dipuji Raffi karena cocok dengan rona wajahnya. Di meja makan, ia duduk sendirian. Hanya segelas air putih yang tersisa di meja. Biasanya, Raffi menyempatkan sarapan meski hanya beberapa suap. Tapi hari itu, tidak. Laila menunduk, mengelus pelan pinggiran cangkir teh. Nafsu makan lenyap. Tapi tanggung jawabnya sebagai pemilik usaha tetap menuntutnya keluar rumah. Di butik, suasana seperti biasa. Karyawan menyapanya, laporan masuk, pembeli datang dan pergi. Tapi tidak ada satupun senyum yang mampu membuat Laila lupa luka yang mengendap dalam dirinya. Bahkan ketika salah satu pelanggan VIP datang untuk fitting busana pesta, Laila hanya bisa tersenyum kaku, menjawab sekadarnya. Bu Laila sehat? Kok kelihatan capek ya? Tanya si pelanggan ramah itu. Laila hanya mengangguk pelan. Begitulah, Mbak Rima. Mungkin kurang tidur. Setelah fitting selesai, ia kembali ke ruang kerjanya. Mengunci pintu, duduk, dan menangis dalam diam. Air matanya mengalir perlahan, membasahi pipi, jatuh di atas laporan bulanan yang belum sempat ia baca. Bukan tangisan keras. Hanya tangisan lirih yang mengandung kecewa, lelah, dan luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari Bu Murni. Bu Murni. Laila, kamu nanti sore sempat datang ke rumah? Mama pengen ngobrol baik-baik.
Ada hal penting. Laila menghapus air matanya dengan tisu. Ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu akhirnya membalas singkat. Laila. Baik, Bu. Insya Allah saya datang. Setelah menutup butik sore itu, Laila langsung menuju rumah mertuanya. Rumah besar berwarna hijau tua dengan pagar besi hitam itu tampak tenang dari luar. Tapi setiap kali ia melangkahkan kaki ke dalamnya, hatinya seperti menanggung beban tak kasat mata. Bu Murni sudah duduk di ruang tamu, mengenakan gamis biru dongker dan kerudung abu. Di sampingnya duduk dua adik Raffi, Rina dan Ningsih. Ketiganya menatap Laila dengan ekspresi yang sulit dibaca. Assalamualaikum. Laila menyapa sopan. Waalaikumsalam. Duduk, lah, jawab Bu Murni, tersenyum tapi terasa dingin. Laila duduk dengan tenang. Ada apa, Bu? Mama pengen ngomong baik-baik. Laila. Gak usah tegang gitu, ujar Rina sambil menyeringai kecil. Laila hanya mengangguk pelan. Saya tenang. Kok? Bu Murni menarik napas, lalu berkata dengan nada halus namun tajam. Kamu tahu, kan, Raffi itu lelaki. Lelaki itu punya kebutuhan yang gak semua istri bisa penuhi. Dan syariat Islam memberi ruang untuk itu. Laila menahan napas. Maksud ibu? Kalau Raffi ingin menikah lagi, itu bukan karena kamu jelek. Bukan karena kamu gak pintar. Tapi karena dia juga manusia, yang punya keinginan lain. Rina menimpali, lagi pula, kami juga sudah lihat-lihat calon. Masih muda, rajin ngaji, keluarga baik-baik. Laila menatap mereka satu persatu. Jadi semua ini, sudah direncanakan di belakang saya. Ningsih menjawab, bukan direncanakan diam-diam. Cuma kamu terlalu sibuk kerja. Gak pernah sempat ngobrol. Laila merasa dadanya sesak. Tapi ia tetap duduk tegak. Saya menikah dengan Raffi bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pasangan hidup. Kalau saya sibuk kerja, itu karena saya ingin membantu, membangun bersama. Bukan karena saya cuek. Bu Murni mengangkat alis. Tapi kamu lupa jadi istri. Rumah ini sepi. Suamimu jadi dingin. Kamu pikir itu semua salah siapa? Laila menunduk sejenak. Lalu mengangkat wajahnya kembali, menatap tajam ke arah Bu Murni. Saya bisa terima kalau ada yang kurang dari saya. Tapi saya tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan dibungkus dalih syariat. Rina tertawa kecil. Duh, baper banget, sih. Poligami itu sah dalam Islam. Laila berdiri pelan. Kalau ibu dan keluarga sudah bulat mendukung Raffi, maka saya juga sudah bulat untuk tidak menerimanya. Bu Murni menggeleng. Kamu jangan egois, Laila. Jangan jadi perempuan yang keras kepala. Kamu mau suamimu masuk neraka karena kamu tahan-tahan buat poligami. Laila berjalan ke arah pintu. Lebih baik saya masuk neraka karena menjaga harga diri saya, daripada masuk neraka karena membiarkan diri saya diinjak-injak. Dan dengan langkah tenang, ia meninggalkan rumah itu. Pundaknya tegak, tapi hatinya remuk. Di dalam mobil, ia memejamkan mata. Air mata menetes lagi, tapi tak ada suara. Hanya kesunyian dan detakan jantung yang makin cepat. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari Raffi. Raffi, kamu kasar banget ke Mama. Kita harus bicara. Laila menatap layar itu, lalu meletakkannya di samping tanpa membalas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Laila menulis di buku harian digitalnya. Sebuah file yang hanya ia buka ketika hatinya benar-benar tidak tahu harus bicara dengan siapa. Hari ini, aku tahu bahwa cinta yang selama ini kuberi, telah dinilai sebagai kelemahan. Mereka tak tahu, dalam diamku ada badai yang bisa kuhentikan sendiri. Tapi mereka memilih mengujinya. Maka biarlah mereka tahu, bahwa aku pun bisa lepas, dan tetap hidup. Ia menutup laptop, lalu rebah. Tapi tidak benar-benar tidur. Ia hanya memejamkan mata, menunggu pagi yang entah akan lebih cerah atau semakin gelap. Udara pagi masih segar ketika Laila membuka jendela kamar. Angin semilir masuk membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Biasanya, pagi seperti ini akan ia isi dengan menyiram tanaman, memasak sarapan ringan, dan menyiapkan teh hangat untuk Raffi. Tapi pagi ini berbeda. Tidak ada lagi rutinitas itu. Tidak ada lagi semangat yang menyala dalam dada.
Hanya keheningan yang terus bergema. Ia berdiri cukup lama di depan jendela, memandangi langit yang berwarna biru pucat. Rumah itu begitu besar, mewah, dan berisi barang-barang berharga. Tapi bagi Laila, rumah itu kini terasa kosong, dingin, dan sunyi. Pukul 8 pagi, ponselnya berdering. Nama Raffi terpampang di layar. Laila menatap layar itu sejenak, lalu mengabaikannya. Ponsel itu berhenti berdering, lalu bergetar kembali dengan pesan masuk. Raffi, kita bisa bicara ga? Aku gak mau semua ini jadi besar. Laila menaruh ponsel di atas meja, lalu pergi ke kamar mandi. Ia tidak ingin menjawab pesan itu. Ia sudah terlalu sering memberikan ruang untuk bicara, dan hasilnya hanya membuat hatinya semakin luka. Setelah mandi, ia mengenakan gamis panjang warna krem dan kerudung senada. Wajahnya dibiarkan polos tanpa riasan, tapi tetap terlihat anggun dan berwibawa. Laila adalah wanita yang tidak pernah kehilangan ketegasan, bahkan dalam kesedihan. Di dapur, ia membuat kopi sendiri. Biasanya asisten rumah tangga yang mengurusnya, tapi pagi itu ia ingin diam. Menyibukkan diri dengan hal-hal sederhana adalah cara terbaik untuk menenangkan pikirannya. Sambil menyeruput kopi hangat, ia membuka laptop dan mulai mengecek email bisnis. Terdapat laporan pemasukan butik cabang Surabaya yang perlu ditelaah. Laila membaca dengan teliti, mencatat beberapa hal, dan mengirimkan instruksi lanjutan ke manajer operasional. Ia tidak ingin urusan rumah tangganya yang kacau mempengaruhi performa perusahaannya. Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Asisten rumah tangga membukakan pintu, lalu memanggilnya. Bu, ada tamu. Pak Raffi datang. Laila menghela napas panjang. Ia bangkit dari kursi dan berjalan pelan ke ruang tamu. Raffi sudah duduk di sofa, mengenakan kemeja hitam dengan celana bahan abu-abu. Penampilannya rapi seperti biasa, tapi ekspresinya tidak setenang biasanya. Ada sedikit ketegangan di wajahnya. Kamu sibuk? Tanya Raffi. Laila duduk di seberang, menautkan jari-jari tangannya di pangkuan. Langsung saja. Mas, saya gak mau pembicaraan ini berlarut. Raffi mengangguk pelan. Aku gak bermaksud menyakiti kamu. Lah. Laila menatapnya dalam. Tapi kamu sudah melakukannya. Aku hanya ingin menjalankan sesuatu yang menurutku benar. Aku gak bisa pura-pura kalau dalam hati aku butuh lebih dari ini. Laila tersenyum tipis. Lebih dari istri yang mendampingi kamu dari nol? Lebih dari rumah yang kamu tinggali karena uangku? Lebih dari bisnis yang kamu nikmati karena aku yang membiayai? Apa yang kurang, Mas? Raffi terlihat canggung. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab, ini bukan tentang uang. Kamu terlalu dominan, Laila. Semua kamu yang pegang. Aku merasa kehilangan peran. Laila mengangguk pelan. Lalu kamu ingin peranmu kembali dengan menikah lagi? Dengan mendekati perempuan lain tanpa membahas dulu dengan istrimu? Itu solusi yang kamu pilih. Calonnya sudah siap. Keluarga sudah setuju. Tinggal kamu yang belum. Darah Laila seperti berhenti mengalir mendengar kalimat itu. Matanya membelalak, lalu menyempit. Jadi semuanya sudah kamu atur? Kamu pikir aku hanya formalitas belaka? Raffi menunduk lagi. Tapi kali ini ia tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling menyakitkan. Laila berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi suaranya dingin dan tegas. Kalau begitu, kamu tidak perlu menunggu persetujuan saya. Karena saya tidak akan pernah menyetujui itu. Jadi kamu mau pisah? Kalau harga diriku harus dibayar dengan bertahan dalam rumah tangga yang kau kotori dengan pengkhianatan, maka iya. Lebih baik pisah. Raffi berdiri perlahan. Lah. Kamu emosional. Tidak. Aku sadar sepenuhnya. Aku hanya menyadari sekarang siapa kamu sebenarnya. Raffi mengangkat tangan seolah ingin meredam. Aku gak pengin pisah sebenarnya. Tapi aku juga gak bisa mundur. Mama, adik-adik, semua udah tahu. Aku gak bisa bikin mereka kecewa. Laila menatapnya lekat-lekat. Kamu lebih takut mengecewakan keluargamu daripada istrimu sendiri. Padahal aku yang bangun rumah ini. Aku yang berjuang bareng kamu dari awal. Raffi tak sanggup membalas. Ia hanya memutar badan dan melangkah pergi.
Setelah pintu tertutup, Laila terduduk kembali. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi tidak menangis. Kali ini tidak. Ia sudah melewati titik tangis. Yang tersisa kini hanya luka yang berubah menjadi tekad. Sore itu, Laila pergi menemui Reno. Ia butuh berdiskusi. Bukan sebagai adik kakak, tapi sebagai rekan bisnis dan orang kepercayaannya. "Kak, wajahmu kelihatan beda," kata Reno saat menyambutnya di ruang kerjanya. Laila duduk dan meletakkan tas di samping kursi. Mas Raffi sudah menyampaikan semuanya. Reno langsung paham. Jadi benar dia sudah atur semuanya. Laila mengangguk pelan. Dia tinggal menunggu aku bilang, "Ya?" Tapi aku bilang tidak. Reno menatap kakaknya serius. "Kamu siap dengan semua konsekuensinya?" "Aku bukan wanita lemah, Ren. Aku yang biayai hidup kami. Rumah ini, mobilnya, bahkan usaha kecil-kecilan yang dia pegang, semuanya atas namaku." Reno mengangguk pelan. "Aku setuju kalau kamu mulai tarik semuanya kembali." Laila menatapnya. "Aku akan ke notaris. Kita bicarakan langkah-langkah hukum. Aku mau pastikan, 1 rupiah pun dari hasil jeripayahku tidak jatuh ke tangan perempuan yang datang untuk merebut suamiku." Reno mengambil dokumen dari laci dan meletakkannya di atas meja. "Kebetulan aku sudah buat draft legalnya. Sejak kamu cerita waktu itu, aku sudah curiga akan sampai ke titik ini." Laila mengambil dokumen itu dan membacanya. Setiap lembar kertas adalah bukti bahwa ia tidak akan diam lagi. Ia bukan wanita yang bisa diinjak. Reno menambahkan, "Dan satu hal lagi. Kalau kamu butuh rumah lain untuk pindah, aku sudah siapkan apartemen di Mega Kuningan. Tenang dan aman. Kamu bisa mulai dari sana." Laila tersenyum tipis. "Terima kasih, Ren. Aku tahu, aku masih punya keluarga yang benar-benar tulus." Setelah diskusi panjang, Laila pulang ke rumah. Tapi kali ini ia tidak membawa beban. Ia membawa keputusan. Ia membuka brankas pribadi di kamar, mengambil semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB mobil, akta usaha, dan lainnya. Semua atas namanya. Lalu ia menyalakan laptop, menulis surat. Bukan surat cinta. Bukan surat permintaan maaf. Tapi surat pernyataan bahwa ia akan memulai hidup baru. Tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan, dan tanpa orang-orang yang meremehkan perempuan hanya karena mereka terlalu takut menghadapi perempuan yang kuat. Dan malam itu, Laila mematikan lampu kamar dengan satu keyakinan dalam hati. Ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama seperti dulu. Laila mengunci koper terakhirnya dan menatap kamar yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta. Tirai putih bersih yang biasa ia cuci sendiri, spray yang selalu ia ganti dengan tangan sendiri, kini hanya menjadi saksi diam dari luka yang tak bisa diperbaiki. Sudah seminggu sejak Raffi menyatakan niatnya untuk berpoligami dan membenarkan semua pengkhianatan dengan dalih syariat. Ia telah memutuskan. Rumah itu bukan lagi tempatnya. Ia tidak akan bertahan di tempat yang sudah mengubur martabatnya. Reno membantunya memindahkan semua barang pribadi, sementara 2 orang staf kepercayaannya membantu mengangkat dokumen-dokumen dan peralatan kerja penting. Ketika pintu mobil ditutup, dan roda berputar meninggalkan halaman, Laila tidak menoleh. Ia memilih memandang ke depan, ke arah langit Jakarta yang muram. Mobil melaju menuju apartemen baru di kawasan Mega Kuningan, yang disiapkan oleh Reno. Gedungnya menjulang megah, penuh dengan keamanan dan privasi. Sesampainya di sana, Laila membuka pintu unit dengan kunci yang baru ia dapatkan. Begitu masuk, udara dingin AC menyambutnya. Apartemen itu luas, minimalis, tapi elegan. Lantai marmer, furnitur kayu berwarna coklat muda, dan pencahayaan alami dari jendela besar membuat ruangan itu terasa nyaman. Namun, meski tempat itu sempurna, jiwanya masih bergelut dengan luka yang belum kering. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, dan melihat pesan masuk dari Raffi. "Raffi, kamu benar-benar pergi. Rumah itu kosong." Mama syok. "Aku juga." Laila membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak membalas. Apa lagi yang bisa ia jelaskan? Ia sudah bicara. Ia sudah berjuang. Tapi mereka yang memilih untuk menyepelekannya. Beberapa jam kemudian, pintu apartemen diketuk. Reno masuk membawa berkas dari notaris.
Semua proses pengalihan nama kepemilikan sudah selesai. Kak, rumah itu, mobil, bahkan rekening usaha yang sebelumnya di bawah nama Raffi, semua sudah kamu tarik kembali. Laila menerima map coklat itu, membukanya, dan membaca satu persatu lembar legalitas yang sah. Semua kembali padanya. Bukan karena ia serakah, tapi karena semuanya memang miliknya sejak awal. Aku nggak mau mereka menggunakan hasil kerja kerasku untuk membiayai kehidupan baru mereka yang dibangun dari pengkhianatan, ujar Laila lirih namun penuh tekad. Reno duduk di sampingnya. Kak, kamu bukan hanya sedang mempertahankan martabat. Kamu sedang menyelamatkan masa depanmu. Laila mengangguk. Aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama dianggap tidak ada. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raffi, melainkan dari Bu Murni. Bu Murni. Laila, kamu keterlaluan. Kamu ambil semuanya. Rumah itu sekarang kosong. Raffi bingung tidur di mana. Kamu wanita kejam. Laila menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang terpendam. Ia mengetik perlahan. Laila, saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Saya yang beli rumah itu, saya yang bangun dari awal. Raffi hanya tinggal di sana. Sekarang, silakan cari tempat yang sesuai dengan pilihan hidupnya. Ia menaruh ponsel, lalu bangkit menuju balkon. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan lautan cahaya yang indah namun menyimpan kesendirian. Tapi Laila tidak merasa takut dengan kesendirian. Justru di dalam sunyi, ia menemukan kembali dirinya yang selama ini hilang. Keesokan harinya, Laila menghadiri rapat dewan direksi butik miliknya. Ia masuk ke ruang pertemuan dengan langkah tenang. Beberapa anggota timnya sempat terlihat khawatir. Bu Laila, ucap salah satu manajer, apa ibu baik-baik saja? Laila tersenyum tipis. Saya baik. Lebih baik dari sebelumnya. Ia membuka rapat, membahas strategi pemasaran, perombakan desain baru, dan ekspansi ke luar negeri. Tak satu pun dari anggota timnya bisa melihat ada luka dalam dirinya. Yang mereka lihat hanyalah wanita berkelas yang tetap berdiri anggun meski badai datang bertubi-tubi. Setelah rapat selesai, salah satu staf lamanya menghampiri dan bicara pelan. Bu, maaf, saya dengar kabar dari luar, soal Bapak Raffi. Laila mengangkat tangan kecil. Gak apa-apa. Semua orang pasti dengar. Biarkan saja. Ia tak butuh pembelaan. Dunia boleh tahu, tapi hanya ia yang tahu bagaimana pedihnya berjalan dalam pernikahan yang penuh tekanan dari keluarga yang tak pernah menganggapnya cukup. Beberapa hari setelahnya, ia mendengar kabar dari orang dekatnya bahwa rumah yang dulu ia tinggali telah kosong. Raffi tidak mampu lagi membayar tagihan rutin, dan Kania, wanita yang digadang-gadang akan menjadi istri keduanya, ternyata tak lebih dari penumpang yang datang hanya demi nama dan harta. Laila menerima kabar itu dengan kepala tegak. Ia tidak pernah berharap mereka menderita. Tapi ia juga tidak pernah bersedia menjadi korban terus-menerus. Pada malam ketujuh di apartemen barunya, Laila duduk di kursi rotan dekat balkon, mengenakan gamis santai dan cardigan lembut. Ia menyeduh teh melati dan membuka buku catatannya. Di halaman kosong, ia menulis. Dulu aku menangis karena takut kehilangan. Sekarang aku tersenyum karena tahu aku tidak kehilangan apapun selain beban. Cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi harga diri harus dijaga, bahkan dengan nyawa sekalipun. Ketika selesai menulis, ia menutup buku itu dan menatap langit malam. Ia tidak lagi takut kehilangan siapapun. Karena kini, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Sudah 2 minggu Laila hidup di apartemen barunya. Hidupnya yang semula penuh luka kini mulai membentuk pola baru. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyeduh kopi sendiri, dan menghadap jendela besar apartemen yang langsung mengarah ke panorama gedung-gedung tinggi kota Jakarta. Ia tak lagi bangun untuk menyiapkan sarapan orang lain, atau menanti sapaan suami yang kini sudah menjadi bagian masa lalunya. Pagi itu, Laila mengenakan setelan gamis putih tulang dengan outer tipis berwarna abu. Rambutnya disisir rapi di balik kerudung, dan wajahnya tampak segar. Ia hendak menghadiri acara fashion charity yang diselenggarakan oleh rekan-rekan sesama pengusaha butik. Namanya tertera sebagai salah satu tamu kehormatan sekaligus pembicara utama.
Mobil Alphard yang disiapkan manajemen perusahaannya sudah menunggu di bawah. Sopir membukakan pintu, dan Laila melangkah masuk dengan tenang. Di sepanjang perjalanan, ia memandangi jalanan ibu kota yang ramai, tapi pikirannya masih menari di antara banyak hal. Ia bukan lagi wanita yang tinggal diam saat disakiti. Ia telah berdiri di tengah badai dan keluar dengan kepala tegak. Acara fashion charity itu digelar di Hotel Bintang 5 kawasan Sudirman. Aula besar dipenuhi tamu-tamu undangan, dari selebriti, sosialita, hingga tokoh-tokoh industri mode lokal. Saat Laila turun dari mobil, beberapa kamera media langsung mengarah padanya. Ia hanya menunduk santun dan tersenyum kecil, lalu masuk dengan pendamping panitia. Bu Laila, kami sangat senang ibu bisa hadir. Ruang VIP ada di kiri, ya, ucap panitia perempuan muda. Terima kasih, jawab Laila lembut. Di ruang tunggu, beberapa desainer senior menyapanya hangat. Mereka memuji busana rancangan butik Laila yang makin berani dalam warna dan motif. Tapi di balik percakapan-percakapan hangat itu, telinga Laila menangkap beberapa bisik-bisik dari sudut ruangan. Itu Bu Laila, ya? Dengar-dengar cerai dari suaminya. Katanya rumah, mobil, semua ditarik. Gak main-main, ya? Laila tersenyum kecil. Ia tidak terkejut. Di dunia yang dibalut keanggunan, gosip tetap hidup seperti api kecil di bawah permadani. Tapi ia tak gentar. Ia tahu, pembuktian terbaik bukan membantah, tapi tetap berdiri dan melangkah. Ketika tiba giliran Laila untuk memberikan speech, ia naik ke panggung dengan langkah ringan namun penuh percaya diri. Ia berdiri di depan mikrofon, memandang para hadirin yang duduk rapi di bawah gemerlap lampu kristal. Selamat pagi. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Beberapa tahun lalu, saya memulai bisnis ini dengan 2 mesin jahit dan modal dari hasil kerja serabutan. Saya tidak lahir dari keluarga pengusaha. Tapi saya percaya, perempuan bisa memulai dari mana saja, asalkan mau berjuang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu mendarat. Saya pernah dipercaya, lalu dikhianati. Pernah dianggap lemah, lalu ditinggalkan. Tapi satu hal yang saya pelajari, harga diri tidak bisa dibayar dengan kompromi. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Kita, para perempuan, bukan hanya istri, bukan hanya ibu, bukan hanya pelengkap di balik pria. Kita adalah pemilik hidup kita sendiri. Jika kita disakiti, kita berhak bangkit. Jika kita dijatuhkan, kita bisa berdiri lebih tinggi. Dan jika kita ditinggalkan, kita tetap bisa berjalan ke depan. Tepuk tangan meriah mengisi aula. Laila menunduk singkat dan kembali ke tempat duduk. Wajah-wajah yang tadinya berbisik kini memandangnya dengan kagum. Sore harinya, Laila menerima panggilan dari asisten pribadinya. Bu, tadi ada yang datang ke kantor pusat. Mengaku dari pihak keluarga Pak Raffi. Mereka minta ketemu langsung. Laila mengernyit. Siapa? Bu Murni dan adik-adiknya. Mereka menunggu cukup lama. Tapi karena ibu sedang di luar, saya tidak izinkan masuk. Baik. Terima kasih. Ia menutup telepon dan termenung. Setelah 2 minggu menghilang dari hadapan mereka, baru kini keluarga itu mencarinya lagi. Laila bisa menebak, bukan karena rindu, tapi karena posisi mereka mulai goyah. Malamnya, ponselnya kembali bergetar. Bu Murni. Laila, tolong temui Mama. Ini penting. Tolong jangan keras kepala. Demi keluarga. Rina. Kak, Mas Raffi sekarang bingung. Rumah udah disegel. Kantor dia juga mulai kacau. Kamu terlalu tega. Kak. Laila membaca semua pesan itu tanpa membalas. Tapi esoknya, ia memutuskan datang. Bukan karena iba, tapi karena ia ingin menuntaskan semuanya. Rumah besar itu masih sama. Tapi kali ini, ketika ia masuk ke halaman, suasananya sangat berbeda. Tak ada senyum sambutan. Tak ada pelukan hangat. Hanya tatapan was-was dari ibu mertua dan adik-adik iparnya. Laila duduk di ruang tamu. Mereka semua sudah berkumpul. Raffi tampak lebih kurus. Wajahnya kusam. Kemejanya lusuh. Tidak seperti biasanya. Laila, kita bicara baik-baik ya, ucap Bu Murni membuka. Laila menatap tajam. Silakan. Raffi berbicara pelan.
Aku salah langkah. Lah, aku pikir kamu akan lunak. Tapi kamu ternyata benar-benar tegas. Dan kamu pikir itu salah. Laila menimpali cepat. Raffi terdiam. Bu Murni mencoba mengambil alih. Laila, kamu sudah cukup keras. Rumah sudah kamu ambil. Usaha sudah kamu kuasai. Kasihan Raffi. Masa kamu tega? Saya hanya ambil kembali apa yang memang saya miliki, Bu. Dulu kamu jadi istri. Semua milik bersama. Laila mengangkat alis. Miliki bersama? Dengan siapa saya bangun itu semua, Bu? Dengan Raffi? Saat saya lembur sampai jam 2 pagi, Raffi sedang tidur. Saat saya hadapi klien penting, Raffi duduk main HP. Mana kerjasamanya? Ningsih membuka suara, tapi Kak, setidaknya kasih dia kesempatan. Jangan buat dia jatuh sedalam ini. Laila menggeleng perlahan. Bukan saya yang menjatuhkannya. Dia yang melompat sendiri. Semua terdiam. Hening panjang. Laila berdiri. Saya kesini bukan untuk mendengar tangisan atau rayuan. Saya kesini untuk bilang satu hal, saya sudah selesai. Tidak akan kembali. Tidak akan menoleh. Raffi memejamkan mata. Mungkin saat itu juga ia benar-benar sadar. Perempuan yang dulu ia anggap akan selalu ada kini telah menjelma batu karang yang tak tergoyahkan. Laila menatap mereka semua satu persatu. Saya doakan kalian bisa belajar dari ini. Jangan pernah remehkan perempuan yang diam. Karena saat dia bicara, duniamu bisa hancur. Lalu ia melangkah keluar dari rumah itu, untuk terakhir kalinya. Di luar, langit mulai mendung. Tapi tak ada satupun tetes hujan yang jatuh. Karena badai sudah selesai. Dan Laila telah menang. Gedung putih 5 lantai di pusat bisnis Senayan itu kini menjadi markas besar Laila Enterprise. Logo huruf L, elegan berwarna emas terpampang di pintu kaca lobi. Menjadi simbol kekuatan seorang wanita yang sempat diinjak harga dirinya. Namun bangkit dan melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Laila memasuki ruang kerjanya di lantai 4. Mengenakan blazer lembut warna pastel dan rok panjang yang serasi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Namun aura ketegasan memancar dari tatapan matanya. Di mejanya, sudah menumpuk beberapa dokumen ekspansi ke luar negeri. Permintaan kerjasama dari butik Prancis dan distributor busana muslim di Dubai. Tapi sebelum ia membuka map pertama, sekretarisnya mengetuk pintu. Bu, ada yang ingin bertemu langsung. Mengaku teman lama. Katanya kenal dari awal ibu mulai usaha. Namanya Kania. Nama itu membuat tangan Laila berhenti menulis. Ia mendongak perlahan. Suruh tunggu di ruang tamu depan. Saya akan ke sana. Kania duduk di kursi tunggu dengan wajah yang jauh dari percaya diri. Hijabnya tak serapi dulu. Wajahnya tak seterang waktu ia pertama kali dibawa Raffi menemui keluarga. Tubuhnya tampak lebih kurus. Dan pandangannya gelisah. Saat Laila masuk, Kania langsung berdiri, tapi tak berani menyapa. Ada perlu apa datang ke kantor saya? Tanya Laila dingin. Kania menunduk. Saya tidak tahu harus kemana lagi, Kak. Laila duduk perlahan di sofa seberang. Lanjutkan. Saya pikir Raffi akan bertanggung jawab. Tapi sejak Kak Laila pergi, semua berubah. Dia susah dihubungi, emosional, bisnisnya hancur. Saya ditinggal. Bahkan biaya hidup pun mulai saya tanggung sendiri. Laila menghela napas. Jadi kamu datang ke sini berharap saya, apa? Menolongmu? Kania terdiam. Laila menatapnya tajam. Dulu kamu masuk ke hidup saya sebagai perusak. Kamu pikir saya diam karena lemah? Saya diam karena saya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kamu rampas tempatnya, bukan perempuan biasa. Kania mulai menangis. Saya bodoh. Saya kira dia lelaki yang bisa saya andalkan. Sayangnya kamu salah, jawab Laila dingin. Dan sayangnya, aku bukan orang yang akan membereskan hidupmu setelah kamu hancurkan hidupku. Kania mencoba menggapai tangan Laila, tapi Laila menghindar. Saran saya, kamu cari kerja. Berdiri dengan kakimu sendiri. Jangan datang ke saya berharap simpati. Kania pergi dengan langkah gontai. Laila menutup pintu ruang tamu, kembali ke meja kerjanya, lalu memandangi jendela besar di belakang meja.
Jalanan Jakarta macet seperti biasa. Tapi di dalam hatinya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari pengacaranya. Bu Laila, saya ingin kabari bahwa pengajuan gugatan cerai secara resmi sudah dijadwalkan minggu depan. Sidang perdana akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pak Raffi sudah terima panggilan. Laila menjawab tegas. Saya akan hadir. Hari sidang pun tiba. Laila datang dengan gamis hitam dan pashmina abu-abu, didampingi Reno dan dua pengacaranya. Ia duduk di ruang tunggu pengadilan dengan kepala tegak. Tak lama, Raffi datang. Wajahnya tirus, matanya kuyu. Ia datang sendiri, tanpa ibu, tanpa adik, tanpa siapapun. Pandangan mereka sempat bertemu. Tapi tak ada sapa. Tak ada salam. Sidang dimulai. Hakim bertanya prosedural. Nama, pekerjaan, alasan cerai. Raffi menjawab pelan, sesekali menunduk. Laila menjawab jelas, runtut, dan tegas. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ragu. Usai sidang ditunda untuk mediasi pekan depan, Raffi sempat menyusul Laila di halaman. Lah! Laila berhenti, berbalik perlahan. Aku minta maaf. Aku tahu aku terlalu egois. Aku kira bisa dapat semuanya. Tapi ternyata kamu, lebih dari semua yang pernah aku kira. Laila tersenyum tipis. Kamu tidak kehilangan aku, Raffi. Kamu kehilangan istrimu, sahabatmu, penopang bisnismu, pengurus rumah tanggamu, dan wanita yang mencintaimu tanpa syarat. Dan kamu kehilangan semua itu karena kamu memilih jalan yang menghancurkanmu sendiri. Raffi tertunduk. Ia tidak berkata lagi. Hanya diam dan membiarkan Laila pergi. Malamnya, Laila duduk sendirian di balkon apartemen. Langit malam Jakarta terlihat jernih. Ia memegang secangkir teh dan membuka laptopnya. Sebuah email baru masuk. Undangan untuk menjadi pembicara utama di seminar internasional tentang perempuan, bisnis, dan keteguhan dalam krisis. Laila tersenyum, lalu mengetik balasan singkat. Dengan senang hati. Terima kasih atas kehormatannya. Ia menutup laptop dan menatap langit. Ada bulan separuh menggantung, terang tapi tidak silau. Seperti dirinya saat ini. Tak lagi bersinar untuk menyenangkan orang lain, tapi cukup untuk menerangi jalannya sendiri. Pengadilan memutuskan penolakan mediasi. Laila dan Raffi resmi dalam proses perceraian yang tak lagi bisa dibendung. Hakim mempersingkat sidang karena alasan jelas. Laila menolak poligami dan tidak ada titik temu di antara keduanya. Sementara Raffi tidak dapat memberikan pembelaan kuat. Ia hanya menunduk, seolah menelan pahitnya kenyataan bahwa rumah tangganya benar-benar runtuh. Laila melangkah keluar ruang sidang dengan langkah yang sama seperti ia melangkah menuju panggung bisnisnya. Tegas, anggun, dan penuh martabat. Reno menyusulnya dari belakang, menyalami pengacara Laila, lalu berdiri di sisi kakaknya tanpa kata. Kamu kuat, Kak, ucap Reno perlahan. Karena aku tidak punya pilihan lain selain kuat, jawab Laila lirih, tapi mantap. Beberapa media sempat mengabadikan kehadiran Laila, meski tak terlalu mencolok. Tapi namanya kembali menjadi pembicaraan. Tidak dalam konteks rumah tangga semata, namun juga sebagai simbol perempuan yang berani berkata cukup dan berdiri sendiri. Laila pulang ke apartemen malam itu dalam kondisi kelelahan. Tapi belum sempat ia melepas kerudung, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat hatinya kembali mengeras. Bu Murni. Ia membiarkan telepon itu berdering lama. Namun entah kenapa, jari-jarinya akhirnya menekan tombol hijau. Assalamualaikum. Suara Bu Murni terdengar serak. Waalaikumsalam, jawab Laila datar. Kamu menang. Lah, kamu berhasil buat anakku hancur. Laila duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela gelap. Bukan aku yang menghancurkannya, Bu. Tapi keputusan-keputusannya sendiri. Dia nggak punya apa-apa sekarang. Rumah udah kamu ambil. Mobil pun udah dijual murah buat makan. Usaha kecilnya sepi. Kamu puas? Laila menelan ludah pelan. Bukan karena iba, tapi karena getir. Dulu waktu saya minta dukungan agar tidak dipoligami, ibu diam. Bahkan mendukung dia. Sekarang ibu tanya saya puas. Kamu terlalu keras.
Saya hanya mempertahankan harga diri. Kalau itu ibu sebut keras, maka saya rela disebut demikian. Telepon terputus begitu saja. Laila meletakkan ponselnya, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Ia bukan sedang bahagia melihat mereka jatuh. Tapi setiap luka yang dulu mereka goreskan, kini menampakkan konsekuensinya sendiri. Pagi harinya, sekretarisnya datang dengan wajah ragu. "Bu, ada yang datang ke lobi," katanya mantan adik ipar ibu, Mbak Rina. Laila menegakkan badan. "Biarkan naik ke ruang pertemuan kecil. Saya akan ke sana." Rina berdiri dengan wajah menunduk saat Laila masuk. Ia tidak secantik dulu. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. "Kak, saya nggak punya tempat lagi buat cerita." Laila duduk di hadapannya. "Silakan." Mas Raffi benar-benar terpuruk. Dia ngeluh tiap malam. Bahkan sempat bilang mau nyusul ayah. "Kak, dia perlu pertanggungjawaban dari hidup, bukan pelarian," jawab Laila. Rina mengangguk kecil. "Kami semua salah nilai. Dulu kami pikir Kak Laila cuma menumpang di hidup Mas Raffi. Tapi ternyata sebaliknya." Laila tersenyum hambar. "Terlambat." Rina mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Kami menyesal. Tapi Kak Laila udah gak bisa didekati lagi. Saya tidak membenci kalian. Tapi saya tidak akan membuka pintu seperti dulu. Luka ini terlalu dalam untuk diseka dengan air mata sesaat." Setelah pertemuan itu, Laila kembali ke ruangannya dan menatap tumpukan proposal kerjasama dari luar negeri. Ia telah membuka pintu besar menuju dunia internasional. Tapi di satu sisi, hatinya masih sesekali tergores oleh kenangan lama. Malamnya, ia menerima kiriman foto dari rekan bisnisnya di Malang. Sebuah foto menunjukkan ruko kecil dengan spanduk, "Usaha Raffies Geras telah dilepas." Toko itu tutup. Rekan bisnis itu hanya menulis singkat, "Sudah selesai." Mereka tidak mampu membayar sewa. Kontrak diputus. Laila tidak membalas. Ia menatap layar itu lama. Bisnis kecil yang dulu ia bantu Raffi rintis dengan modal pribadi kini benar-benar tenggelam. Tapi di hatinya tidak ada tawa. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya ketenangan yang dingin. Beberapa hari kemudian, ia menerima undangan dari media nasional untuk hadir sebagai narasumber di sebuah acara talk show. Temanya, perempuan berdaya setelah pengkhianatan. Studio televisi itu terang, dengan sorotan lampu dan kamera dari berbagai sudut. Laila duduk anggun di sofa berwarna biru laut, mengenakan dress muslimah berwarna biru lembut. Ia menjawab pertanyaan pembawa acara dengan jujur, tegas, dan penuh keanggunan. Bagaimana rasanya ketika semua orang yang dulu merendahkan ibu, kini datang meminta maaf? Laila tersenyum, menatap kamera. Maaf memang mudah diucapkan. Tapi luka tidak semudah itu sembuh. Saya belajar satu hal, jangan pernah berikan kekuatan kepada orang yang tak menghargai keberadaanmu. Dan jangan takut menarik kekuatan itu kembali saat kamu sadar kamu sedang diinjak. Dan kepada para perempuan yang merasa terjebak dalam rumah tangga yang tidak sehat, apa pesan ibu? Keluar bukan berarti gagal. Bertahan bukan berarti kuat. Tapi mengenal diri sendiri, itu kunci semua keputusan. Kalau kita tahu siapa kita, dan apa yang kita layak dapatkan, kita akan tahu kapan harus pergi, dan kapan harus bertahan. Tepuk tangan penonton bergema. Laila kembali ke apartemennya malam itu dalam diam. Tapi senyum kecil di wajahnya tidak hilang. Bukan karena ia menang, tapi karena ia kini benar-benar bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari fitnah, bebas dari keluarga yang memaksanya menunduk saat ia seharusnya berdiri. Dan di cermin, untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat bayangannya sendiri, utuh, berani, dan indah. Laila duduk di ruang kerjanya yang luas, cahaya matahari menembus kaca jendela besar, menyinari dinding dengan logo Laila Group berwarna emas mengilat. Di tangannya terdapat undangan gala dinner dari pemerintah kota, sebuah acara penghargaan untuk para wanita inspiratif. Namanya tertera jelas di baris pertama. Ia dinobatkan sebagai salah satu perempuan berpengaruh yang berhasil bangkit dari kehancuran rumah tangga dan membangun kerajaan bisnis mandiri. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya pada undangan itu. Di layar ponsel, muncul notifikasi dari pengacaranya. Proses cerai telah mencapai tahap final,
Dan tanggal pembacaan putusan resmi akan dilakukan 2 hari lagi. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi upaya mediasi. Semuanya berakhir. Hitam di atas putih. Pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk pelan sambil membawa map merah. Bu, ini laporan kondisi rumah milik Ibu di Kemang, yang dulu ditempati Pak Raffi. Laila menerima dokumen itu tanpa ekspresi. Ia membuka lembar demi lembar. Halaman pertama adalah dokumentasi foto. Cat dinding yang mulai mengelupas, ruang tamu kosong, kaca yang pecah di bagian belakang. Raffi benar-benar telah meninggalkan rumah itu begitu saja. Tanpa merawatnya, tanpa bertanggung jawab. Mereka tinggalkan begitu saja? Tanya Laila datar. Iya, Bu. Bahkan tetangga melaporkan sempat ada tamu tak dikenal yang masuk-masuk. Kami sudah pasangi gembok tambahan dan memasang papan penyitaan di pagar depan, sesuai instruksi hukum Ibu. Laila mengangguk pelan. Baik. Rumah itu akan saya renovasi penuh dan jual. Hasilnya saya akan alokasikan untuk program beasiswa anak-anak perempuan yang ditinggal ibunya akibat perceraian. Sekretaris itu tampak terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk hormat sebelum keluar ruangan. Laila menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Matanya menerawang ke langit Jakarta. Di sanalah ia kini berdiri, sendirian namun utuh. Yang dulu menjadi saksi air matanya, kini menjadi saksi bangkitnya harga diri. Beberapa jam kemudian, Reno datang. Ia membawa kabar terbaru. Kak, tadi aku dapat laporan. Toko adik ipar kakak, si Ningsih, di Pasar Tanah Abang, disita juga. Mereka terpaksa tutup lapak karena nggak bisa bayar cicilan barang. Rupanya dulu sempat pinjam pakai jaminan nama perusahaan kakak. Laila menarik napas pelan. Aku yang dulu bantu jaminan itu. Tapi sekarang semua aku tarik. Mereka kirim orang minta pertimbangan. Mau pinjam lagi, atau minta kakak lunasin sebagian. Laila tertawa kecil, dingin. Sudah cukup, Ren. Dulu mereka bilang aku egois karena menolak poligami. Sekarang mereka tahu betapa egoisnya mereka mengorbankanku. Reno menatapnya penuh rasa bangga. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Malam harinya, Laila mengenakan gaun panjang warna keemasan dan hijab satin senada. Ia menghadiri gala dinner penghargaan bersama tokoh-tokoh besar lainnya. Di atas panggung, ia diminta memberikan testimoni sebagai salah satu penerima, perempuan pejuang mandiri terbaik. Dulu saya kira saya tak punya apa-apa jika kehilangan suami. Tapi ternyata saya kehilangan diri saya jauh sebelum itu. Ucap Laila dengan suara tenang. Dan ketika saya memilih bangkit, saya sadar, kehilangan suami bukanlah kehilangan hidup. Tapi kehilangan harga diri adalah kehilangan segalanya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Setelah acara selesai, ia keluar dari gedung. Di luar, angin malam Jakarta berhembus pelan. Di antara para tamu, seorang wanita menghampirinya. Berkerudung lusuh, wajahnya lelah. Laila butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Kania. Kania berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Maaf, Kak. Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma ingin bilang kamu benar. Aku salah. Aku pikir kamu hanya istri rumahan biasa. Tapi kamu ternyata perempuan yang luar biasa. Laila menatapnya sejenak. Apa kamu sudah bekerja? Aku ngajar les privat. Kak, di rumah-rumah. Gajinya kecil. Tapi cukup untuk makan. Bagus. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Karena tidak semua perempuan beruntung punya kesempatan kedua. Tapi semua perempuan punya pilihan untuk bangkit. Kania menunduk lama, lalu pergi tanpa banyak kata. Laila memandangi punggung wanita itu yang perlahan menghilang di antara kerumunan malam. 2 hari kemudian, Laila berdiri di ruang sidang kembali. Hakim membacakan putusan cerai resmi. Dengan ini, Pengadilan Agama menyatakan pernikahan antara Laila dan Raffi berakhir secara hukum. Segala bentuk harta yang telah dikembalikan sesuai hasil kesepakatan pranikah sah sepenuhnya menjadi milik Ibu Laila. Raffi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk sepanjang proses. Wajahnya semakin kurus, kulitnya kusam. Laki-laki yang dulu berdiri dengan penuh percaya diri kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Usai pembacaan, Laila menyalami hakim, lalu melangkah keluar ruang sidang. Raffi menyusulnya di pelataran.
Lah, boleh bicara sebentar? Laila menoleh perlahan. Aku mau bilang terima kasih, ucap Raffi dengan suara lirih. Laila menatapnya. Terima kasih. Ya, karena kamu pergi, aku bisa lihat siapa diriku sebenarnya. Dan karena kamu meninggalkan aku sadar aku memang pantas ditinggal. Laila tidak menjawab. Ia hanya menatap mata laki-laki yang dulu sangat ia cintai. Dan kini menjadi bukti bahwa cinta tanpa harga diri adalah jurang tanpa dasar. Kamu akan terus sukses, kan? Tanya Raffi ragu. Aku tidak mengejar kesuksesan untuk menyombongkan diri. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan yang kamu remehkan bisa hidup lebih layak tanpamu. Laila berjalan pergi. Dan Raffi hanya bisa berdiri diam di bawah langit siang yang panas. Karena kini, Laila bukan lagi miliknya. Dan tak akan pernah kembali jadi milik siapapun, selain dirinya sendiri. Butik flagship milik Laila di kawasan Senopati resmi dibuka pagi itu. Sebuah gedung 3 lantai dengan interior mewah dan konsep perpaduan antara modern dan etnik Nusantara. Ratusan undangan hadir. Beberapa figur publik dan jurnalis dari dunia fashion ikut meliput. Nama Laila kini bukan sekadar pebisnis perempuan, melainkan ikon kebangkitan dan keberanian kaum wanita setelah penindasan batin dalam rumah tangga. Laila mengenakan dres satin hitam panjang dengan detail batik kontemporer di bagian leher dan lengan. Hijabnya tersemat bros emas berbentuk bunga melati. Ia berdiri di panggung kecil untuk memberikan sambutan pembukaan. Hari ini bukan hanya pembukaan butik baru. Ini adalah simbol dari seluruh luka yang telah saya jahit sendiri menjadi kekuatan. Setiap duka, saya ubah jadi desain. Setiap penghinaan, saya anyam jadi inspirasi. Tepuk tangan membahana. Karena saya percaya, perempuan bukan diciptakan untuk hanya dipertahankan, tapi untuk dihormati. Jika suatu saat kamu kehilangan semuanya, jangan takut. Karena kadang kehilangan adalah satu-satunya jalan menuju kebangkitan. Beberapa tamu mengusap mata mereka. Kata-kata Laila menembus lapisan terdalam emosi. Tak lama, Reno mendekatinya di sela acara dan memberikan map kecil. Kak, ini laporan terakhir tentang rumah peninggalan Raffi dan toko keluarga mereka. Sudah disita oleh bank karena tidak bisa membayar pinjaman. Ibu Murni dan adik-adiknya pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Depok. Laila membuka map itu sejenak, menatap foto-foto rumah kumuh yang tampak sesak. Cat dinding mengelupas, halaman tak terurus. Sebuah ironi dari keluarga yang dulu dengan angkuh menyebut dirinya terpandang. Biarkan, jawab Laila tenang. Kamu nggak kasihan, Kak? Aku sudah cukup memberi mereka kesempatan. Dulu aku beri rumah, beri kenyamanan, beri kepercayaan. Tapi mereka memilih menusuk. Dan aku tidak akan jadi wanita bodoh yang datang 2 kali ke tempat yang sama untuk dilukai. Setelah acara selesai, Laila melangkah ke mobil. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, seorang wanita menghampiri. Wajahnya tirus, kulitnya terlihat jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ia mengenakan gamis sederhana, sandal lusuh. Itu Bu Murni. Laila menatapnya dengan datar. Satpam mencoba menahan, tapi Laila memberi isyarat agar membiarkannya mendekat. Laila, kamu menang. Suara Bu Murni nyaris tak terdengar. Kami semua jatuh. Saya tidak sedang berlomba, Bu, sahut Laila tanpa emosi. Saya hanya menyelamatkan diri dari keluarga yang membunuh saya perlahan-lahan. Bu Murni menghela napas panjang. Saya dulu mengira kamu tidak cukup baik untuk anak saya. Tapi ternyata, kamu terlalu baik untuk dia. Terlalu tinggi untuk kami. Laila menunduk sejenak. Sayangnya ibu baru menyadari setelah semuanya runtuh. Kamu tidak bisa bantu sedikit pun? Kami kesulitan makan, lah? Laila memandangnya lama. Saya akan bantu. Tapi bukan karena saya kasihan. Saya bantu karena saya tidak mau karma ibu jadi dosa saya. Ia membuka dompet, mengambil satu kartu nama bertuliskan kontak yayasan sosial miliknya. Saya punya program pelatihan UMKM untuk ibu-ibu korban perceraian dan kemiskinan. Silakan datang. Daftar sebagai peserta, bukan sebagai mertua saya. Saya akan bantu seperti saya bantu orang lain. Bukan karena hubungan darah, tapi karena kemanusiaan. Bu Murni menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Tapi satu hal,
ucap Laila pelan. Jangan pernah berharap saya kembali menjadi menantu keluarga ibu. Luka saya belum sembuh. Dan saya tidak mau mengobatinya dengan ilusi maaf yang cuma datang karena kesulitan. Laila masuk ke mobil dan menutup pintu. Di balik kaca gelap, ia melihat bayangan Bu Murni yang berdiri terpaku, memeluk kartu nama itu seperti pegangan terakhir di tengah badai kehidupan yang telanjur mereka cipta sendiri. Beberapa hari kemudian, Laila berada di dalam ruang besar ballroom hotel mewah, mengikuti pertemuan investor dari luar negeri. Ia berbicara dengan fasih, menjelaskan ekspansi bisnis ke Dubai dan Paris, menjawab pertanyaan teknis dengan tenang dan penuh wibawa. Di akhir presentasi, seorang pengusaha asal Inggris menyalaminya. You are not just a businesswoman. You are a story of power. Laila tersenyum. Thank you. I am a woman who decided to stop suffering. Setelah pertemuan selesai, ia berjalan ke lounge dan menatap kota Jakarta dari lantai 40. Di tangan kirinya, segelas teh melati yang aromanya ia kenali sejak kecil. Di tangan kanannya, lembaran surat yang sudah ia tanda tangani semalam. Surat resmi penyerahan 10% laba tahunan untuk Yayasan Pendidikan Anak-anak Perempuan Miskin. Ia tidak hanya bangkit, tapi kini ia mengangkat orang lain. Malamnya, ia duduk di apartemennya sambil membuka pesan suara dari seorang jurnalis. Bu Laila, kami ingin membuat dokumenter tentang perjalanan ibu. Dari awal pernikahan, kehancuran, sampai kebangkitan. Maukah ibu jadi bagian dari suara untuk para perempuan yang sedang dilukai dan belum tahu harus kemana? Laila menutup matanya sejenak, lalu menjawab perlahan. Saya akan bicara. Biar dunia tahu bahwa perempuan tidak diciptakan untuk diinjak, tapi untuk berdiri, bahkan saat seluruh dunia mencoba menjatuhkannya. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Tapi suasana di dalam ballroom Hotel Bintang 5 di Bilangan Kuningan justru hangat oleh semangat dan tepuk tangan para hadirin. Acara peluncuran dokumenter, Laila, Luka yang Menumbuhkan Sayap, dihadiri banyak tokoh penting, aktivis perempuan, pengusaha, bahkan para pelajar dari berbagai kota yang diundang secara khusus oleh yayasan milik Laila. Laila duduk di barisan depan, mengenakan gaun panjang krem keemasan, hijab berbahan silk, dengan ekspresi tenang dan lembut. Sorot matanya penuh wibawa. Di sebelahnya duduk Reno, adik laki-lakinya yang kini menjadi COO, Chief Operating Officer, perusahaan mereka. Di layar besar, film dokumenter yang mereka buat selama 3 bulan terakhir diputar. Gambar-gambar kehidupan Laila saat masih hidup bersama Raffi ditampilkan. Cuplikan rekayasa ulang rumah tangga yang sempat tampak indah. Lalu perlahan dipenuhi percikan konflik, tekanan, dan pengkhianatan. Kemudian gambar berganti pada fase ketika Laila mulai membangun diri kembali. Wawancara dengan karyawan lama, pengacara, bahkan beberapa pelanggan loyalnya yang dulu menyaksikan betapa ia tetap melayani sambil menahan tangis. Puncaknya adalah kutipan suara Laila yang direkam secara eksklusif. Saya tidak pernah menyesali keputusan untuk meninggalkan orang-orang yang membuat saya kehilangan harga diri. Yang saya sesali hanya satu, mengorbankan terlalu banyak waktu untuk bertahan dalam luka. Kini saya tahu, luka itu tidak untuk disimpan, tapi untuk disembuhkan, agar bisa menjadi kekuatan. Seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa tamu meneteskan air mata. Laila tetap duduk, hanya menundukkan kepala sebentar, menghela napas, dan memejamkan mata, seakan menyerap semua energi itu untuk membalut sisa-sisa luka yang pernah membekas di dalam dirinya. Usai acara, ia dikerumuni para jurnalis dan undangan. Bu Laila, apa yang paling ibu pelajari dari semua yang terjadi dalam hidup ibu? Tanya salah satu wartawan muda. Laila tersenyum. Bahwa cinta yang sehat tidak akan menyuruh kita mengorbankan martabat. Dan jika itu yang diminta, maka itu bukan cinta. Itu perangkap. Sore harinya, Laila kembali ke kantor pusat perusahaannya. Ia naik rooftop, berdiri memandangi langit Jakarta yang mulai berubah jingga. Di tangannya, sebuah amplop berisi laporan pengelolaan dana beasiswa yang telah berhasil membiayai lebih dari 500 anak perempuan dari desa-desa pelosok. Dari bawah, suara-suara tawa anak-anak yatim yang mengikuti pelatihan menjahit di lantai 1 terdengar samar. Mereka adalah generasi yang akan tumbuh tanpa rasa takut ditindas, karena Laila kini hadir sebagai perisai mereka. Satu pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Laila, ini aku, Raffi. Aku hanya ingin bilang, kamu menang.
Tapi lebih dari itu, kamu selamat. Aku tidak. Dan aku harap, kamu bahagia sepenuhnya. Maaf karena aku terlambat mengerti. Laila menatap pesan itu lama. Tak membalas. Ia hanya menghapusnya tanpa ragu. Di luar, awan pecah perlahan. Gerimis kecil turun menyapu kaca jendela. Tapi Laila tetap berdiri di sana. Tenang. Tak bergeming. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh pada masa lalu yang hanya tahu cara melukainya. Ia membuka laptop, membuka folder desain baru yang akan dibawa ke Milan musim depan. Tangannya bergerak cepat, merancang motif terbaru yang ia beri nama, luka bermetamorfosis. Setiap garis, setiap bentuk, menyimpan makna dari air mata, dari bangkit, dari pembebasan. Beberapa jam kemudian, ia turun ke lantai dasar, ke studio kerja tempat anak-anak pelatihan duduk melingkar. Salah satu anak kecil perempuan menarik ujung bajunya. Bu Laila, aku ingin seperti ibu biar nggak ada yang berani hina aku karena aku perempuan miskin. Laila berjongkok, menatap mata anak itu dengan lembut. Kamu bisa. Tapi jangan tumbuh jadi orang yang menaruh dendam. Tumbuhlah jadi orang yang tidak bisa dihancurkan siapapun. Anak itu mengangguk polos, lalu memeluknya erat. Laila memeluk balas. Di pelukannya, ia tahu, inilah alasan sebenarnya ia harus bertahan, harus bangkit, harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang tak berani bersuara. Untuk semua istri yang hanya bisa menangis diam-diam. Untuk semua ibu yang dipaksa rela dan dipaksa mengalah atas nama adat dan tekanan keluarga. Hari mulai gelap saat ia kembali ke ruangannya. Di mejanya, ada bingkai kecil yang baru dikirim dari rekan bisnis di luar negeri. Isinya tertulis, "You did not just survive. You rose. And you made others rise with you." Laila tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumnya tidak menyimpan luka. Tidak menyembunyikan luka. Tapi senyum dari seorang wanita yang telah memenangkan perangnya. Tanpa membalas, tanpa menghina. Hanya dengan berjalan, menjauh, dan membuktikan. Kekuatan sejati seorang perempuan adalah ketika ia memilih tidak menghancurkan, tapi menyembuhkan dirinya sendiri.